Bayangkan sebuah kota yang bergetar oleh kerinduan. Kota itu bernama Yatsrib, yang kelak dikenal sebagai Madinah Al-Munawwarah. Jalan-jalannya sempit, rumah-rumahnya sederhana, namun hati penduduknya dipenuhi cahaya iman. Hari itu, seluruh kota menanti satu tamu agung, Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Di antara ribuan jiwa yang berharap, berdirilah seorang lelaki dari kaum Ansyar. Tubuhnya tidak paling gagah, hartanya tidak paling banyak, namun hatinya luas seluas langit. Namanya Abu Ayyub Al-Ansyari radhiyallahu anhu. Ia tidak tahu bahwa takdir akan memilih rumahnya sebagai tempat singgah manusia termulia sepanjang sejarah. Inilah kisah tentang kehormatan, adab, pengorbanan, dan cinta yang tulus kepada Rasulullah. Siapakah Abu Ayyub Al-Ansyari? Abu Ayyub Al-Ansyari berasal dari kabilah Bani Najjar, satu kabilah yang memiliki hubungan nasab dengan Rasulullah melalui kakek beliau, Abdul Muttalib. Nama aslinya adalah Khalid bin Zaid bin Kulaib. Sejak awal masuk Islam, ia dikenal sebagai pribadi yang lembut, berani, dan penuh adab. Ia termasuk golongan Ansyar, kaum penolong yang dipuji langsung oleh Allah dalam Al-Quran. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka, Muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Quran Surah Al-Hashr ayat 9. Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat ini turun untuk memuji keikhlasan kaum Ansyar yang mendahulukan saudara seiman di atas kepentingan diri sendiri. Abu Ayyub adalah salah satu perwujudan hidup dari ayat ini. Tahun ke-13 kenabian, Rasulullah meninggalkan Makkah bersama Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah perjalanan panjang dan penuh bahaya, tibalah beliau di Quba, lalu melanjutkan perjalanan menuju pusat Madinah. Penduduk Madinah berbaris di sepanjang jalan. Anak-anak, orang tua, laki-laki dan perempuan, semuanya berseru, Setiap kepala keluarga berharap satu hal, Rasulullah tinggal di rumah mereka, namun Rasulullah bersabda, "Biarkanlah unta ini berjalan, karena ia diperintah oleh Allah." Hadis riwayat Ahmad. Unta itu berjalan perlahan hingga akhirnya berhenti dan duduk tepat di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansyari. Abu Ayyub gemetar, bukan karena takut, tetapi karena haru yang tak tertahankan. Dengan penuh adab ia berkata, "Wahai Rasulullah, ayah dan ibuku menjadi tebusan bagimu." Ia segera mengangkat barang-barang Rasulullah dan membawanya masuk ke rumah. Rumah itu bertingkat 2. Abu Ayyub dengan penuh hormat mempersilakan Rasulullah menempati lantai atas. Namun Rasulullah menolak dengan lembut. "Wahai Abu Ayyub, lebih mudah bagiku dan orang-orang yang datang kepadaku bila aku berada di bawah." Abu Ayyub pun tinggal di lantai atas, tetapi sepanjang malam ia tidak bisa tidur. Ia takut berjalan di atas lantai yang di bawahnya ada Rasulullah. Ia dan istrinya berjalan di tepi dinding, menahan langkah agar tidak mengganggu. Pada suatu malam, bejana air mereka pecah. Dengan panik, Abu Ayyub mengeringkan lantai menggunakan satu-satunya selimut, karena takut air itu menetes ke bawah dan mengganggu Rasulullah. Rasulullah hidup sangat sederhana di rumah Abu Ayyub. Makanan seringkali hanya kurma dan roti. Jika Abu Ayyub mengirim makanan, ia memperhatikan dengan seksama bagian mana yang disentuh Rasulullah, lalu menirunya. Suatu hari, Rasulullah tidak menyentuh makanan karena ada bawang mentah. Abu Ayyub panik dan bertanya. Rasulullah menjawab, "Aku bermunajat kepada malaikat, sedangkan engkau tidak." Hadis riwayat Muslim. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan tingginya adab Rasulullah, bukan karena bawang haram, tetapi karena bau yang mengganggu malaikat. Abu Ayyub tidak hanya menjadi tuan rumah Rasulullah saat hijrah.
ia ikut hampir seluruh peperangan bersama Nabi. Badar, Uhud, Khandaq, hingga penaklukan Makkah, Rasulullah bersabda, "Sebaik-baik rumah kaum Ansyar adalah rumah Bani Najjar." Hadis riwayat Bukhari. Ini adalah kemuliaan yang abadi. Ketika sudah tua, Abu Ayyub tetap ingin berjihad. Saat sebagian orang menafsirkan ayat, "Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan," Quran Surah Al-Baqarah ayat 155, sebagai larangan maju ke medan perang, lalu Abu Ayyub meluruskan, "Ayat ini turun tentang kami, kaum Ansyar, ketika kami ingin meninggalkan jihad dan sibuk dengan harta." Hadis riwayat Tirmidzi. Menurut Ibnu Katsir, ayat ini justru perintah untuk tidak meninggalkan jihad dan pengorbanan, bukan sebaliknya. Abu Ayyub wafat di usia sangat lanjut dalam ekspedisi jihad ke Konstantinopel. Wasiatnya menggetarkan sejarah. "Kuburkan aku sedekat mungkin dengan benteng musuh." Hari ini, makam Abu Ayyub Al-Ansyari berada di Istanbul, menjadi saksi cinta seorang sahabat kepada Islam hingga hembusan napas terakhir. Abu Ayyub mengajarkan kita bahwa kemuliaan bukan pada harta atau jabatan, tetapi pada adab, pengorbanan dan cinta kepada Allah dan Rasulullah. Semoga kisah ini menyalakan kembali rindu kita kepada Nabi dan menumbuhkan jiwa Ansyar dalam hati kita. Ya Allah, kumpulkan kami bersama Rasul-Mu dan para sahabatnya di surga. Amin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.